pada hari ini. Yang pertama adalah berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Andi Hamdono, 74 tahun pada hari Senin 3 Maret 2025 pukul 8.10. Beliau adalah suami dari Ibu Irnawati Yeremia, Bapak dari Audi Ardito dan Ibu Retno Hesti dan Saudara Dimas Andindito. Jenazah telah dikremasikan pada hari Rabu 5 Maret di Krematorium Karolus. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. Warta kedua adalah berita kelahiran. Telah lahir di tengah kita Gracelyn Basilia Surya, anak pertama dari pasangan Bapak William Surya dan Ibu Jessica Yordana pada Senin 3 Maret 2025. Kita doakan agar Grace dapat bertumbuh menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Warta yang ketiga adalah Sakramen Baptis Kudus Anak. Sakramen Baptis Kudus Anak akan diselenggarakan pada hari Minggu 4 Mei di Aula TKK 6 Penabur. Bagi anggota jemaat yang ingin membaptiskan anak-anaknya dapat segera mendaftarkan diri ke Tata Usaha Gereja atau form dapat di-download di web GKI Gading Indah. Yang berikutnya adalah donor darah. Akan diselenggarakan donor darah pada hari Minggu 16 Maret pukul 8 sampai 11 di kantor RW 012. Jemaat dan simpatisan diundang untuk berpartisipasi pada aksi donor darah ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Yang berikutnya adalah warta tentang kafe peduli. Buat papa mama, opa, oma, dan jemaat diumumkan, dalam rangka Paskah tahun ini, hari ini setelah selesai kebaktian umum 2, anak-anak sekolah minggu akan mengadakan kafe peduli. Di lantai dasar, depan ruang kelas SDK 6, mulai jam 10. Anak-anak sekolah minggu kelas 4, 5, 6 akan menjual beberapa jenis makanan dan minuman. Tujuannya melatih anak-anak sekolah minggu melayani dan hasil penjualan kafe peduli ini akan disalurkan untuk anak-anak asuh di Jonggol. Mohon dukungan papa mama, oma, opa, dan seluruh jemaat. Terima kasih. Yang berikutnya buku doa tengah minggu. Panitia Paskah akan membagikan buku doa tengah minggu dalam bentuk cetak dan digital yang dapat digunakan untuk beribadah di rumah, yaitu dalam rangka menghayati tema-tema yang ada selama minggu-minggu Prapaskah. Buku tercetak disediakan terbatas untuk lansia, buku digital akan dibagikan melalui WA grup wilayah. Kini mari kita saksikan video informasi dari Panitia Paskah berikut ini. Aksi penyangkalan diri. Paskah adalah momen penting bagi setiap orang percaya untuk merenungkan kasih dan pengorbanan Kristus. Melalui penderitaan dan kebangkitannya, kita diingatkan bahwa kasih sejati adalah kasih yang memberi dan berkorban bagi sesama. Sebagai wujud nyata dari refleksi iman kita, aksi penyangkalan diri mengajak kita untuk mengambil bagian dalam perjalanan rohani ini dengan berpuasa, berpantang, dan berbagi. Apa itu aksi penyangkalan diri? Aksi ini mengajak kita untuk menahan diri dari sesuatu yang kita sukai. Bukan hanya makanan, tetapi juga kebiasaan yang mungkin selama ini sulit kita lepaskan. Setiap orang dapat memilih bentuk pantangan sesuai dengan kemampuannya. Bisa berupa mengurangi konsumsi makanan tertentu, menahan diri dari hiburan berlebihan, atau menekan pengeluaran yang tidak mendesak. Namun, lebih dari sekadar menahan diri, APD juga mengajak kita untuk berbagi. Apa yang kita sisihkan dari pantangan kita dapat dikumpulkan dan digunakan untuk menolong mereka yang membutuhkan. Kemana aksi ini akan disalurkan? Tahun ini, hasil dari aksi penyangkalan diri akan digunakan untuk 3 tujuan utama. Penyediaan Alkitab bagi guru agama Kristen yang selama ini belum memiliki akses memadai, menopang anak asuh
dan renovasi rumah di Jonggol. Mari bersama-sama menjalani aksi penyangkalan diri dengan penuh kesadaran dan ketulusan hati. Tuhan memberkati setiap langkah kita dalam melayani sesama. Daun dan pohon doa. Jemaat yang terkasih, mulai Paskah daun dan pohon doa. Jemaat yang terkasih, mulai Paskah minggu pertama ini, panitia Paskah akan membagikan daun-daun doa dan alat tulis. Kepada jemaat dan simpatisan, diminta menuliskan doa-doa di atas daun doa tersebut pada saat doa syafaat. Setelah ibadah selesai, jemaat menggantungkan daun doa yang telah tuliskan doa-doa pada pohon doa yang disediakan di lantai dasar untuk gedung gereja, dan lantai 4 di depan pintu masuk di aula penabur. Makna pohon doa adalah, pertama, pohon doa saat ini masih dalam posisi bergantungannya daun-daun kering yang menunjukkan kesementaraan atau kefanaan kita semua. Kedua, daun doa yang baru digantungkan jemaat atau simpatisan menggambarkan semua pergumulan dan pengharapan kita. Hanya kita sandarkan kepada Tuhan, sumber kekuatan dan pengharapan kita. Pohon doa yang berisi daun-daun kering dari minggu ke minggu Prapaskah 1 sampai dengan ke-6 akan semakin rontok daun keringnya digantikan dengan daun-daun doa. Dan akhirnya, pada hari Paskah, akan ada tambahan bunga-bunga yang berkembang sebagai tanda atau simbol kemenangan atas pengharapan kita di dalam Tuhan. Demikian informasi mengenai daun dan pohon doa. Mari kita dukung kegiatan daun dan pohon doa ini sebagai bagian dari aksi Paskah kita bersama Tuhan. Pertukaran Penatua seklasis Jakarta Timur yang akan melayani di GKI Gading Indah pada kebaktian umum 2 jam 9 saat ini adalah penatua dari GKI Buaran. Dalam diri penatua Joni Pontas Bakara dan penatua Sahala Tua Simarmata. Sedangkan penatua dari GKI Gading Indah yang melayani di GKI Kayu Putih adalah penatua Nani Sugiamto, penatua Erni Sujaini, dan penatua Yanuar Pribadi. Demikian pokok warta hari ini, kebaktian hari ini dengan tema Yesus berani menghadapi pencobaan akan dipimpin oleh Pendeta Novita Sutanto. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Umat Tuhan, kita nyalakan lilin Prapaskah pertama. Ingatlah dengan berani, Yesus menghadapi pencobaan. Maka bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan. Arahkan hati kepada Tuhan. Mintalah Sang Maha Kasih mendiami hati kita.
Memasuki minggu Prapaskah kita yang pertama, biarlah kita kiranya kembali menyatakan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara-saudari. Umat yang terkasih, kehidupan yang kita jalani tidak lepas dari berbagai godaan dan cobaan. Kita berusaha menghindarinya, tetapi tak dapat lepas dari berbagai godaan dan cobaan yang bisa datang. Namun dalam menghadapinya, kita mau percaya bahwa Tuhan selalu mendampingi kita dan membimbing kita. Walaupun kadang kitanya yang kurang peka dengan bimbingan Tuhan. Marilah kini kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan merenungkan adegan berikut ini. Speak to me. I want to feel you. I need to hear. You are the light
that's leading me to the place where I find peace. You are the strength that keeps me walking. You are the hope that gives me trust. You are to my soul. You are my purpose. You're everything. It's how can I take you with you? Would you tell me? Yeah. You hear me? You hold me. You still my heart. Would you take my breath? Would you take me here? Take me to how can I stay loving you? You tell me how could it be how can I stand here with you, not be moved by you? You tell me how could it be any better than that? 'Cause you're my all. Saudara yang terkasih, marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah,
Kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Engkau selalu mendampingi kami ketika kami menghadapi pencobaan. Ampunilah kami karena tak menyadari pendampingan-Mu. Ampunilah kami karena membiarkan kenikmatan mengendalikan hidup kami. Ya Allah, baharuilah kami, agar kami lebih peka dan menyadari kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat, kami memohon ampun dosa. Kami datang kepadamu, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, mari menyimak berita anugerah yang tertulis dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Oleh sebab hatinya terpaut padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan meninggikannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dariku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu.
Terima kasih anak-anak sekolah minggu dan selamat sekolah minggu di hari ini. Mari umat Tuhan kita bersama menyiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, tuntun dan bimbing kami menjalankan kehidupan ini dengan berbagai keadaan, situasi yang menantang, bahkan tak jarang menggoda dan mencobai kami. Tuntun dan bimbing kami melewati semuanya, agar kami dapat menjadi para pemenang dalam kehidupan yang kami jalankan ini. Dan saat ini ketika kami menyiapkan diri kami untuk membuka Alkitab, biarlah kami juga membuka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu, menyiapkan diri kami untuk kembali dituntun dan dibimbing oleh firman Tuhan. Dan apa yang bergaung di dalam ruang ibadah ini, juga kiranya bergaung di dalam setiap ruang-ruang kehidupan yang kami jalani waktu demi waktu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan pertama diambil dari kitab Ulangan 26 ayat 1 sampai 11. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka, dan engkau telah mendudukinya serta tinggal di sana, haruslah engkau mengambil hasil bumi pertama yang telah kau kumpulkan dari tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Engkau harus menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya berdiam di sana. Engkau harus menemui imam yang ada pada waktu itu dan berkata kepadanya, Aku menyatakan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk diberikan kepada kita. Lalu imam akan menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus mengucapkan kata-kata ini di hadapan Tuhan Allahmu. Bapakku dahulu orang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir bersama sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai pendatang. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami, serta menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, kami pun berseru kepada Tuhan Allah, nenek moyang kami. Tuhan mendengar suara kami dan melihat penindasan terhadap kami juga kesengsaraan dan kesukaran kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan teracung, dengan perbuatan yang dahsyat serta tanda dan mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil bumi pertama yang telah kau berikan kepadaku ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu dan sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau beserta orang Lewi dan pendatang di tengah-tengahmu akan bersukaria dengan segala kebaikan yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan seisi rumahmu. Demikianlah sabda Tuhan.
orang yang duduk dalam perlindungan Tuhan Allah yang kepadamu Tuhan, kau tumbuh bertandu. Kemalangan datang sebab Tuhan dan kakimu siapa singa dan ular untukku sebab dia dan dosaku dengan umur panjang sebab dia berseru padaku ya Allah ku percaya Engkau ya Allah ku percaya Engkau perlindunganku. Bacaan kedua diambil dari kitab Roma 10 ayat 8b sampai dengan 13. Roma 10 ayat 8b sampai dengan 13.
firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sebab kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua orang yang bermurah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut pembacaan dari dalam Lukas pasalnya yang keempat ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Lukas pasalnya yang keempat ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu ia tidak makan apa-apa dan setelah itu ia lapar. Berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di pinggir atap bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawabnya, "Ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia meninggalkan Dia sampai tiba saat yang baik. Demikianlah bacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukannya. Hosana. Ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, pada hari Jumat yang lalu saya bertemu dengan keluarga saya dan ada beberapa sepupu-sepupu saya, kami ngobrol tentang banyak hal dan salah satunya kami ngobrol soal masa raya Paskah yang sudah kami masuki. Secara khusus berbicara tentang niat untuk menjalankan aksi penyangkalan diri atau berpantang, atau berpuasa, atau mengurangi sesuatu yang biasanya menjadi keinginan atau kesenangan kita. Lalu dalam pembicaraan itu kami ngobrol-ngobrol, ada sepupu saya yang mengatakan, dua orang sepupu saya mengatakan bahwa mereka itu selama masa raya Paskah ini akan pantang makan daging. Ayam goreng, stik, soto ayam, bakso. Pokoknya akan meninggalkan
makanan-makanan yang berdaging. Lalu kemudian kami ngobrol rada malam. Satu sepupu saya yang mengatakan pantang daging ngambil roti sosis. Agak maleman lagi, lapar, bilang, ayo ketoprak. Enggak ketoprak, gado-gado. Masa malam-malam makan gado-gado. Lalu kata Kak Clay, cari mie ayam yuk, ayo. Pergilah mereka cari mie ayam. Saya bilang lucu banget kalian. Katanya pantang makan daging. Satu sepupu lagi yang mengatakan juga mau pantang daging, mengatakan kalau aku enggak Ci. Pokoknya pantang daging. Kamu gak ikut makan mie ayam? Enggak dong, kan pantang daging. Habis itu ngambil lemper ayam. Saya bilang sama aja, kocak. Pantang sih pantang. Gitu. Lalu tiba-tiba saya sadar, saya juga gagal pantangan. Karena salah satu pantangan saya adalah tidak menertawakan kegagalan orang lain. Dan saat itu saya tahu, saya gagal karena saya ngetawain sepupu-sepupu saya yang gagal pantang. Padahal baru hari Jumat. Masa Raya Paskahnya baru dimulai di hari Rabu, baru 2 hari. Itu nasib pantangan udah mulai berguguran di hari ke-3. Dan masa Raya Paskah masih panjang ke depannya. Masih ada banyak minggu-minggu yang akan dihadapi. Gagal lagi. Gimana nih APD kita? Saya tidak tahu ibu bapak saudara-saudari apa APD ibu bapak saudara-saudari. Apa aksi penyangkalan diri ibu bapak saudara-saudari. Atau mungkin karena setiap tahun biasanya gagal. Jadi gak usah lah diniatin gitu ya. Kalau gak niat berarti kan gak gagal. Karena gak ada yang diniatin, tidak ada yang dilakukan. Padahal masa-masa Raya Paskah di dalam 40 hari kita menyangkal diri, kita berpantang, kita berpuasa, kita mengendalikan diri adalah sebuah latihan rohani untuk membuat kita menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan relasi dengan Tuhan dan kekuatan iman yang lebih dalam menghadapi segala tantangan yang ada di dunia. Lain nih. Hal kecil aja bisa gagal dalam 40 hari yang baru 2 hari kami jalani. Apalagi menghadapi godaan dan tantangan dalam dunia ini yang begitu luas dan begitu beragam tantangannya. Karena ini menjadi sebuah hal yang penting bagaimana kita menghayati ada sebuah latihan-latihan dalam diri yang kita lakukan untuk membuat kita menjadi orang-orang yang memang berpegang pada prinsip-prinsip iman yang Tuhan ajarkan. Dan kita tahu bahwa sebagai manusia kita punya niat-niat yang lurus. Dan semakin kita niatin, kadang semakin datang godaannya. Kalau enggak niat berpantang gitu ya, enggak niat jajan. Ya emang tukang jajanannya enggak lewat gitu. Tapi kalau niat jajan, itu kenapa kayaknya setiap 5 menit kelontang-kelonteng, tek-tek-tek gitu ya. Ada aja gitu. Gak niat gosip. Kalau lagi biasa gak diniatin kayaknya gak ada yang ngajakin gosip. Tapi begitu niat gak bergosip tiba-tiba. Lu tahu gak? Godaan datang. Ketika kita punya niat yang lurus, kita punya sebuah rencana yang baik untuk melatih diri kita menjadi orang-orang yang lebih baik, maka kita akan berhadapan dengan kenyataan bahwa hati kita mudah sekali dibengkak-bengkokkan oleh banyak hal yang terjadi. Dan kita perlu belajar untuk kembali meluruskan hati dan niat kita. Melatih diri kita. Dan syukur kepada Allah, kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia menjadi teladan dan menunjukkan kuasanya yang besar. Sehingga ia melatih, menolong, membimbing dan bahkan menemani kita melewati godaan dan setiap pencobaan yang datang silih berganti. Ada banyak hal yang bisa menjadi godaan bagi kita ketika hati dan pikiran kita dibengkokkan ke berbagai arah. Tapi dengan adanya Tuhan yang menolong kita untuk kembali fokus melihat apa yang baik, maka ia juga yang akan menolong kita untuk kembali
melatih diri kita, menguatkan diri, dan melakukan setiap tantangan-tantangan, melewati setiap tantangan-tantangan hidup dan menjadi pemenang. Bacaan-bacaan Alkitab kita pada hari ini berbicara tentang berbagai godaan yang datang bagi Yesus Kristus. Alkitab mengatakan di dalam, khususnya dalam Lukas pasalnya yang keempat, bahwa Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun yang memulai sebuah karya pelayanan yang ia lakukan. Dan godaan-godaan itu datang setelah 40 hari berpuasa di padang gurun dan Yesus pun kemudian lapar. Godaan yang pertama datang dalam bentuk makanan. Ubah batu menjadi roti. Hal kecil dan sederhana bagi Yesus yang sanggup mencelikkan mata orang-orang buta, yang sanggup membuat orang-orang lumpuh berdiri dan melonjak, yang sanggup memberi makan ribuan orang, maka perkara mengubah batu jadi roti adalah perkara kecil. Namun disitulah godaannya. Bahwa ada sebuah kenikmatan dunia yang diiming-iming dan ditawarkan oleh iblis. Makan untuk dikenyangkan. Dan Yesus menghadapinya dengan firman. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan hanya sekedar sebuah kalimat yang dipakai untuk mengalahkan godaan iblis. Tapi sebuah kalimat yang berasal dari penghayatan dan pengakuan. Bahwa di dalam kehidupan yang kita jalani ini, ada Tuhan yang menjadi sumber kenikmatan kita. Karena itu segala kenikmatan atau godaan yang ada di dalam dunia ini, mestinya sanggup kita kalahkan. Ada tangan Tuhan yang teracung, kata Ulangan 26. Dan karenanya kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup mencukupkan kita. Dan karena Tuhan sanggup mencukupkan kita, maka hidup ini bukan sekedar kenikmatan atau makanan yang melimpah, bukan bahkan sekedar materi atau hal-hal jasmani yang kita miliki dalam hidup ini yang menggoda kita. Namun bagaimana kita menjadi orang-orang yang kemudian teguh dalam iman menghadapi setiap godaan dan tantangan. Jika ternyata kenikmatan dunia atau makanan atau minuman atau hal-hal yang kita bisa peroleh itu membuat iman kita menjadi hilang arah, maka bukan itu cara hidup yang mesti kita jalan. Godaan yang kedua datang dalam bentuk kekuasaan. Iblis memperlihatkan kerajaan yang ada di dunia dan mengatakan, segala kuasa dan kemuliaan yang akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah kepadaku. Sebuah kalimat diucapkan, karena semuanya itu telah diberikan kepadaku. Kata iblis, siapa bilang enak banget. Yang punya kuasa atas dunia ini Tuhan. Iblis cuma ngaku-ngaku, hoax. Namun bukankah memang godaan kekuasaan adalah godaan yang dalam kenyataannya, realitas kehidupan kita sehari-hari saat ini memperlihatkan banyak orang yang punya kekuasaan dan menggunakan kekuasaannya itu untuk menjatuhkan yang lain. Bahwa ada kepercayaan yang diberikan untuk berkuasa agar kehidupan yang lain menjadi lebih baik. Tapi kekuasaan itu digunakan justru untuk menyengsarakan kehidupan yang lain. Dalam kehidupan kita sebagai Indonesia, kita melihat di berbagai tempat hal-hal yang sudah terungkap dan bahkan hal-hal yang belum terungkap. Mereka yang menjadi penguasa di negeri ini, sewenang-wenang dengan kekuasaan mereka. Namun bukan hanya itu, realitas yang ada. Di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di dalam usaha yang kita jalani, di dalam komunitas hidup yang kita juga tekuni, atau bahkan di dalam gereja. Tak jarang kekuasaan yang dimiliki disalahgunakan hanya untuk mempertontonkan kekuatan dan kemudian menghancurkan yang lain.
Godaan untuk memperoleh kekuasaan dan menggunakan kekuasaan itu sewenang-wenang adalah sebuah godaan yang nyata. Dan banyak yang gagal. Dan mungkin kita juga. Gagal karena kekuasaan itu justru kita gunakan untuk membuat kehidupan orang-orang lain tertindas melalui apa yang kita lakukan. Dan Yesus Kristus memberikan sebuah teladan yang menunjukkan kuasanya. Bahwa ia tak tergoda oleh kuasa yang diberikan oleh iblis, bahkan itu kuasa yang palsu. Yesus Kristus menghadapinya dengan mengatakan, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hanya kepada Allah sajalah kita menyembah. Godaan yang ketiga datang dalam bentuk kehebatan yang ditawarkan oleh iblis. Dibawa ke atap bait Allah di Yerusalem. Diperlihatkan bawahnya. Tinggi atap bait Allah pada saat itu sekitar 45 meter. Dan kalau godaan pertama dan godaan kedua dapat Yesus hadapi dengan mengatakan ada tertulis, maka godaan ketiga ini iblis justru yang menggunakannya kata-kata itu. Bukankah ada firman, ada tertulis bahwa Allah akan mengirimkan malaikatnya untuk menatang engkau, mengangkat engkau ketika engkau jatuh. Jadi jatuhkanlah dirimu. Sebuah bujukan yang terlihat manis tapi menjatuhkan. Menghadapi itu Yesus Kristus berkata bahwa ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Karena Allah itu yang punya kuasa betul bahwa Ia membimbing, menguatkan, mengangkat kita. Tapi jangan kita yang membawa diri kita dalam pencobaan. Kita memohon, kita meminta dan kita percaya bahwa Allah menolong kita menghadapi setiap godaan dan cobaan dalam dunia ini. Tapi jangan diri kitanya sendiri yang mencobai diri kita. Jangan kitanya yang mendekat kepada godaan. Udah tahu mau pantang ngegosip selama masa raya Paskah. Udah tahu besti-besti mana yang mulutnya loncer, gampang banget ngomongin orang. Biasanya gosip kan ngomonginnya yang jelek ya, kalau yang bagus gak seru gitu ya. Udah tahu besti-besti yang mana. Ya masih aja barengan gitu ya. Ya kalaupun gak bisa dihindari itu besti-besti yang mulutnya loncer, ya udah nongkrongnya, ngumpulnya bawa selotip. Jadi ketika mulutnya udah mulai gatel, dipakai tuh selotipnya biar bestinya sadar, lu lagi pantang gosip ya, iya gitu. Udah tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang bisa membuat kita jatuh. Ya jauhi gitu ya. Tapi kadang-kadang kita sendiri menantang diri kita. Saya tidak tahu ibu bapak saudara-saudari apa yang bisa lebih mudah menjatuhkan iman ibu bapak saudara-saudari. Hidup yang penuh kenikmatan atau sebaliknya. Hidup yang penuh kesengsaraan. Ada orang-orang yang gampang jatuh dalam hidupnya ketika menghadapi kesenangan, kemudahan, kenikmatan, iming-iming. Gampang nih, jalan pintas, jalan yang mudah, ayolah. Dan kemudian itu membuat kita, iyalah Tuhan sekali ini aja Tuhan. Sekali ini ya, akan ku ambil jalan pintas ini, sekali ini. Tapi kemudian jalan pintas itu ternyata membuat kita jauh dari jalan Tuhan. Atau kita adalah orang yang tidak akan tergoda dengan semua kemudahan atau kenikmatan dunia ini. Tapi mungkin jangan-jangan kita adalah orang yang bisa jatuh iman karena kesulitan dan kesengsaraan. Ketika ada pergumulan, ada kesulitan, lalu kemudian hal-hal itu membuat kita mulai memikirkan, apa iya sebenarnya
ada kuasa yang lain yang bisa kita pakai untuk mengalahkan ini. Hal-hal yang kemudian membuat kita akhirnya mengambil langkah-langkah atau keputusan-keputusan yang bahkan membuat kita semakin jatuh dan jauh dari Tuhan. Karena itu kenalilah diri Anda. Dalam hal apa Anda mudah jatuh dalam dosa? Dalam hal apa iman Anda mudah patah dan tergoyahkan? Jauhi, hindari, bentengi diri Anda. Namun ketika situasi-situasi atau keadaan-keadaan itu tidak memungkinkan untuk dihindari. Dalam suasana pekerjaan kita misalkan, yang gak mungkin tiba-tiba kita berhenti resign kalau belum ada kerjaan lain misalnya. Ada proyek yang memang mesti kita biar bagaimanapun selesaikan dan sebagainya. Maka pastikan Anda tahu bahwa arahnya adalah ke depan. Ketika Anda menyimpang ke kanan atau ke kiri sedikit, ada Tuhan tempat Anda fokus kembali. Ada Tuhan tempat Anda untuk melihat kembali. Ada Tuhan di mana Anda bisa belajar untuk melihat dan melatih diri. Itulah jalannya yang benar untuk kutuju. Penyimpangan ke kiri atau ke kanan bukanlah penyimpangan yang terus membiarkan kita semakin menjauh. Tapi penyimpangan yang kemudian kita sadari dan bahkan kita melakukan penyimpangan atas penyimpangan demi kembali kepada Tuhan. Untuk melihat bahwa ada sumber dan bahkan pemilik kehidupan kita yang punya kuasa atas segalanya. Tuhan yang mencukupkan kita. Dan juga berpegang pada firman Tuhan. Di dalam masa raya Paskah ini, Ibu Bapak, Saudara-saudari, ada banyak hal yang mengajak kita untuk melatih diri. Melalui aksi penyangkalan diri kita. Mungkin Anda mengurangi sesuatu yang biasanya menjadi kenikmatan-kenikmatan Anda. Mengurangi belanja-belanja, atau melatih emosi Anda, melatih karakter Anda. Bersyukurlah jika nanti 40 hari Anda sanggup melakukannya. Namun kalau nanti Anda baru seminggu, 2 minggu udah gagal, ingatlah ada jalan yang Anda hendak tempuh, ada tujuan yang hendak Anda raih. Melatih diri menjadi lebih baik. Di dalam berbagai proses yang disediakan oleh panitia Paskah, maka ada proses aksi penyangkalan diri yang dilakukan. Ada amplop penyangkalan diri yang sudah disiapkan oleh majelis dan panitia Paskah. Ketika Anda mungkin mengurangi belanja-belanja, mengurangi beli-beli sesuatu begitu ya, maka Anda bisa mengumpulkan uang itu, Anda masukkan ke dalam amplop atau Anda transfer menjadi persembahan aksi penyangkalan diri Anda ke gereja. Mungkin Anda gagal. Mungkin Anda berhasil, amplop Anda akan tebal gitu. Ketika Anda menyelesaikan masa raya Paskah ini. Apapun itu, latihlah diri Anda. Jangan berhenti ketika Anda gagal. Teruslah berusaha. Karena kita punya Tuhan yang membimbing. Tapi saya yakin, kalau ibu bapak saudara-saudari ada yang di masa raya Paskah ini aksi penyangkalan dirinya adalah mengurangi jajan. Saya yakin ibu bapak saudara-saudari dan saya berharap ibu bapak saudara-saudari gagal hari ini. Kenapa? Karena sekolah minggu bikin kafe hari ini. Jadi buat ibu bapak saudara-saudari justru sepulang dari kebaktian 2 mampirlah ke kafenya anak sekolah minggu. Jajan di sana. Karena anak-anak sekolah minggu sedang mengadakan kegiatan aksi penyangkalan diri, mengumpulkan dana aksi penyangkalan diri untuk membantu anak-anak di Jonggol dan juga aksi-aksi lain membeli Alkitab buat guru-guru yang ada di pelosok dan juga untuk membangun sebuah rumah singgah di Lampung dan sebagainya. Anak sekolah minggu maka melakukan bentuk kegiatan atau pelayanan dengan bikin kafe itu yang uangnya akan digunakan untuk membantu menolong target-target mereka yang ada dalam aksi penyangkalan diri itu. Jadi kalau ibu bapak ada yang punya aksi penyangkalan dirinya adalah jajan, batalkanlah hari ini. Hari Minggu orang Kristen gak puasa ibu bapak. Makanya kalau dihitung kan cuma 40 hari dari Rabu Abo sampai Paskah.
Karena hari Minggunya nggak dihitung. Hari Minggu orang Kristen tidak puasa. Karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Setiap hari Minggu adalah perayaan kebangkitan Kristus. Bukan ngebenerin diri, tapi emang begitu konsep teologisnya Ibu Bapak. Jadi jajanlah hari ini ke sekolah Minggu. Nah Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ada banyak hal yang akan kita latih. Salah satunya, kita akan latihan doa. Panitia menyediakan buku doa tengah minggu. Karena saya yakin kalau hari Minggu Ibu Bapak Saudara-saudari berdoa ngikutin pendeta, berdoa ngikutin penatua gitu ya. Walaupun pendeta doa syafaatnya apa, Ibu Bapak Saudara-saudari dengernya aminnya doang gitu ya. Nah, di tengah minggu kita juga mau melatih diri kita berdoa. Ada 6 topik atau 6 tema doa yang sudah disediakan oleh panitia. Ibu Bapak Saudara-saudari yang masuk ke dalam grup wilayah akan memperoleh buku doa ini dalam bentuk digital di grup wilayah. Yang belum masuk grup wilayah, masuklah segera ke grup wilayah. Dan buat Ibu Bapak yang apaan tuh digital, gak ngerti Nov, gak apa-apa. Panitia udah sediain print out-nya. Supaya bagi yang mungkin tidak terbiasa dengan digital, Ibu Bapak Saudara-saudari bisa ngambil. Tadi saya bilang tuh waktu di penyambutan, saya nggak sebut namanya lah, takut diomelin lagi. Bukunya buat yang lansia ya. Terus ada lansia yang ngoceh. Ya, saya bilang bukunya buat yang lansia kan nggak ngerti digital gitu. Yang muda-muda di yang digital. Terus diprotes saya. Mana tuh yang protes ngaku dosa? Bu, saya lansia tapi saya ngerti digital. Oh iya. Maksud saya buat lansia yang tak ngerti digital. Jadi bukunya karena dicetaknya terbatas Ibu Bapak. Hanya 70-an lembar bukunya gitu ya. Hanya untuk mereka yang memang membutuhkan bentuk cetak. Nah buku ini menjadi sebuah latihan kita juga untuk punya ketekunan berdoa. Bisa Anda gunakan di hari Rebonya kah gitu ya. Atau mungkin gak sempat kalau Rebo mah gitu ya. Ya di Selasa, di Kemis gitu ya. Tapi setiap minggu ada perenungan, ada nyanyian, ada doa, pokok doa yang kita mau naikkan. Berbagai latihan-latihan rohani yang kita jalani di dalam kehidupan kita Ibu Bapak Saudara-saudari. Ini adalah sebuah langkah kita untuk memiliki iman yang lebih teguh. Iman lebih kuat. Dalam 40 hari ini kita melatih sesuatu dalam diri kita. Atau bahkan melatih banyak hal dari dalam diri kita. Kita akan gagal? Ya. Tapi juga mungkin kita akan berhasil dengan sukses melewati semua hal ini. Namun yang pasti kita punya Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi teladan, yang membimbing kita, menemani kita, mengingatkan kita, dan menunjukkan bahwa Dia punya kuasa yang cukup untuk mengalahkan iblis, mengalahkan maut, dan bahkan mengalahkan semua godaan dunia ini. Yang kuasanya memanggil kita untuk juga tetap dekat dan lekat dengan Dia. Sehingga kita pun sanggup menghadapi setiap godaan dan tantangan yang ada dan silih berganti ada dalam kehidupan kita. Selamat terus menghayati masa-masa raya Paskah ini, minggu-minggu prapaskah kita. Dan selamat terus melatih diri, melatih iman kita bersama Tuhan. Tuhan berkati. Amin.
janjinya kasih karunia jiwaku bisa aku menerima kau yang Yesus pasti dia kasih karunia jiwaku and His love is abundant and free. And Lord, your just Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kristus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat, dan dalam masa Raya Paskah ini ada doa syafaat yang berbeda dari yang biasa kita lakukan. Saya akan memimpin dalam doa syafaat nanti di akhir.
Tapi di awal ini Ibu Bapak Saudara-saudari, mari saya mengundang Ibu Bapak Saudara-saudari untuk menjadi para pendoa syafaat melalui doa-doa yang Ibu Bapak tuliskan dalam daun doa yang sudah disiapkan oleh panitia. Jika ada dari antara Ibu Bapak Saudara-saudari yang belum mendapatkan daun doa ini, boleh angkat tangan, nanti panitia maupun penatua akan memberikannya kepada Anda. Jadi daun doa ini Ibu Bapak Saudara-saudari adalah doa-doa Anda. Anda silahkan berdoa untuk apapun, bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk kehidupan di dalam keluarga, bersyukur atas cuaca atau bersyukur untuk negeri ini, bersyukur untuk kesehatan, atau mungkin Anda mau menuliskan, Tuhan aku mau berdoa untuk orang yang ku kenal, atau aku mau berdoa untuk apapun. Anda boleh berdoa di kertas doa ini. Lalu nanti saya akan berikan waktu mungkin 2-3 menit Anda menulis. Setelah itu saya akan tutup dengan doa. Setelah di akhir ibadah, maka saya mengundang Ibu Bapak Saudara-saudari untuk menggantungkan daun-daun doa ini di pohon doa yang ada di depan. Jika Ibu Bapak tadi lihat di bagian meja penyambutan ada pohon kering yang dipajang oleh panitia, itu adalah pohon doa. Yang menyimbolkan bahwa daun-daun kering yang ada di pohon itu adalah seperti hidup kita yang mudah gugur, harapan yang mudah juga jatuh dan hancur karena banyak hal, ada banyak kegagalan yang bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi setiap doa yang akan kita gantungkan di pohon tersebut menjadi daun-daun baru yang mengingatkan kita selalu ada tunas-tunas daun yang baru, selalu ada harapan yang baru, selalu ada kesempatan yang baru yang akan bermunculan yang Tuhan berikan. Dan daun-daun ini akan menjadi bagian dari dekorasi panitia Paskah yang akan kita gunakan sampai Paskah nanti dengan bantuan doa-doa Anda yang Anda tuliskan. Saya beri kesempatan untuk 2-3 menit, silakan Anda menuliskan doa Anda berisi apapun di kertas doa ini. Lalu nanti saya akan pimpin dalam doa syafaat dan di akhir ibadah nanti kita gantung daun-daun ini bersama. Ada yang belum mendapat daun-daun doanya, Ibu Bapak boleh angkat tangan, panitia dan penatua akan menolong Anda mendapatkan daun-daun ini. Yang sudah mendapat silahkan untuk menuliskan doa-doa Anda. Ada 1 orang yang belum mendapat, 2 orang di depan, di bagian depan ada yang belum mendapat, ada 3 orang. Boleh ke depan. Mungkin beberapa orang bisa menolong membantukan biar bisa terdistribusi dengan baik. Baik. Di bagian depan pemusik ada beberapa yang belum mendapatkan, boleh ditolong. Ada lagi yang belum mendapat, Ibu Bapak boleh mengangkat tangannya sehingga bisa kelihatan. Oh, Bu Ine boleh Bu, di bawah itu ada yang belum dapat beberapa orang. Ya, terima kasih. Pak Deot di bagian tengah juga ada.
Untuk umat yang mungkin mengikuti ibadah secara digital, mungkin Anda juga bisa menuliskan doa-doa Anda dan Anda bisa nanti menitipkannya ke gereja untuk ditayangkan, untuk diikatkan juga di pohon yang ada di gereja. Anda bisa menulis dengan kertas yang Anda miliki lalu nanti dibawa untuk digantung di gereja. Baik, mari kita menaikkan doa kita. Anda bisa melanjutkannya jika belum selesai, begitu ya. Nanti mungkin melanjutkannya pada saat bagian persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, inilah doa-doa syafaat kami kepadamu. Setiap hal-hal baik yang kiranya kami naikkan kepadamu, biarlah berkenan di hadapan hadirat-Mu, yang mengingatkan kami tentang kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Doa sebagai nafas hidup kami. Biarlah ya Tuhan, Kau juga berkenan untuk setiap doa-doa yang kami naikkan berwujud permintaan dan permohonan. Engkau berkenan kiranya menjawabnya. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Biarlah umat-Mu menjadi para pendoa-pendoa syafaat yang terus menaikkan doa-doa dalam kehidupannya. Bagi hidup pribadi, keluarga, teman dan sahabat, bagi kehidupan di dalam gereja, bahkan di dalam kehidupan sebagai bangsa dan negara ini. Dengan semua hal yang kami mohonkan menjadi kebaikan demi kebaikan agar terjadi. Engkau punya kuasa atas segalanya. Kami percaya Engkau berkenan ya Tuhan untuk mendengarkan doa-doa kami dan bahkan menjawabnya. Dan biarlah setiap doa-doa ini menjadi sebuah ketekunan yang kami juga tunjukkan kepadamu dan melatih diri kami untuk terus bergantung dan berserah padamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, persembahan untuk APD dapat dimasukkan di amplop APD atau ditransfer ke rekening gereja dengan ditambahkan kode unik 20 di belakang nominal. Marilah kita memberikan persembahan dengan penuh kerelaan hati seperti pernyataan Raja Daud dalam 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Tuhan, ya Allahku, bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan kepada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas.
Mari kita berdoa. Ya Allah, karena pernyataanmu kami dapat terus melangkah menghadapi pencobaan. Persembahan ini kami bawa sebagai ungkapan syukur atas pendampinganmu. Kiranya persembahan ini bermanfaat bagi pelayanan gerejamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Umat Tuhan, cobaan dan godaan dalam kehidupan kita bisa datang silih berganti, tapi yakinilah bahwa bimbingan dan tuntunan Tuhan selalu ada bagi kita. Karena itu lawanlah godaan dengan berani, karena dengan kuasa Tuhan pasti kita menang. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.